Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده أما بعد إخوة الإيمان, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang surah Abasa, totalitas dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kajian jadi tafsir maudhu'i untuk surat Abasa, kira-kira begitu. Tafsir tematik untuk surat Abasa. Kenapa totalitas? Karena Allah mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk totalitas dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini kan isinya itab, teguran kepada Nabi. Turunnya kepada Nabi. Yang tahu surat ini turun hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita kalau ditegur oleh seseorang, mana mungkin menyampaikan teguran itu atau menceritakannya kepada orang lain. Ya kita untuk diri kita aja, kita terima tegurannya, terus kita berusaha memperbaiki diri, kan gitu. Biasanya kalau cerita ke orang lain itu karena kesel gitu ya, ngapain sih saya ditegur gitu. Nabi enggak, yang negur langsung Allah ya negur Nabi, ngomong ke Nabi. Allah turunkan surah Abasa, Nabi ditegur gara-garanya Nabi dakwah kepada tokoh-tokoh Mekah, ya. Kan biasa begitu, cari waktu, kesempatan agar bisa menyampaikan Islam kepada para pemuka, ya. Harapannya kalau mereka masuk Islam, insya Allah akan diikuti oleh penduduk kota Mekah. Maka Nabi seriusi dakwah itu. Akhirnya dapat kesempatan. Nah, saat sedang menyampaikan tentang Islam itulah datang Abdullah bin Ummi Maktum, sepupunya Khadijah, sepupu dari ibu. Jadi anak pamannya Khadijah dari ibunya, gitu. Itu Abdullah bin Ummi Maktum itu. Datang beliau kan buta ya, kafiful basar, enggak melihat. Ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, alimni bima 'allamakallah. Muhammad, ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.
Ya Nabi kan lagi ngomong, ya dicuekin sama Nabi. Tapi dia ngulang terus, ngomong terus gitu. Akhirnya Nabi agak marah gitu wajahnya. Dan Nabi gak bersedia untuk menjawab pertanyaannya. Akhirnya turun ayat ini. Ulama ada yang mengatakan surat ini turun Nabi sudah pulang dari majelis itu, sudah sampai rumah. Jadi aslinya nggak ada yang tahu kecuali Nabi tentang surah Abasa. Maka disebutkan bahwa turunnya surat Abasa ini menjadi salah satu bukti penting Muhammad itu beneran Nabi, beneran mulia akhlaknya. Ditegur sama Allah, tapi tetap menyampaikan ayat-ayat yang berisi teguran itu kepada umat manusia. Enggak hanya sampai di situ. Setelah peristiwa ini, Nabi SAW kalau ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktub, Nabi ngomong, kata Nabi, marhaban biman atabani fihi rabbi, kata Nabi. Ahlan, selamat datang, atau apa ya kalau bahasa kita sekarang, apa misalnya kita kalau ketemu orang gitu ya, marhaban, orang yang gara-garanya aku ditegur oleh Allah, itu artinya. Jadi Nabi nggak marah sama sekali kepada Abdullah bin Umi Maktub. Yang terjadi justru sebaliknya. Nabi memuliakan Abdullah bin Umi Maktub. Ya itu, tiap kali ketemu Nabi ngomong gitu, ahlan biman atabani fihi rabbi, selamat datang, marhaban, silahkan wahai sahabat yang karenamu aku ditegur oleh Allah. Masya Allah. Kalau kita ngomong gitu ngeyel kan, marah gitu, ngejek. Lu sih gara-gara lu gua ditegur sama Allah, kita gitu kan. Orang kan gitu kan, kalau sekolahan tuh anak-anak ditegur sama gurunya, marah dia sama temennya. Nabi enggak, malah dimuliakan, marhaban bimna atabani fihi rabbi. Masya Allah. Keren yang begitu tuh. Ini kadang mak-mak marah sama anaknya, lu tong, gara-gara lu gua ditegur sama bapak lu, gitu bilangnya. Maknya ngomong gitu ke anaknya. Harusnya idealnya, mulianya, kalau dapat teguran terserah asbab siapapun, kita berterima kasih. Karena apa? Manusia itu hidup perlu teguran, perlu nasihat. Ya, langsung contohnya dari manusia terbaik. Lah kalau contohnya nggak dari Nabi, orang akan mengatakan apa? Lah biasalah omong dia nggak bener katanya. Lah Nabi nggak bener apaan? Bener banget, baik banget Nabi. Tetap Nabi kalau ditegur malah begitu, malah memuliakan orang yang menegurnya, memuliakan orang yang menyebabkan dirinya mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rahimakumullah, kenapa dinamai atau diberi tema kajiannya totalitas dalam ketundukan. Karena orang kalau nurut karena disuruh mungkin masih banyak, tetapi masih nurut setelah ditegur itu enggak banyak. Iya kan? Nah, sekolah dia enggak marah, biasa aja. Tapi coba besoknya bukan nak sekolah, nak kamu gimana sih, malas amat, itu teguran kan? Belajar yang rajin dong, gak boleh begitu. Gak mau sekolah lagi, marah. Ya. Orang gak usah anak kita, jamaah masjid aja ada yang kalau ditegur gak ke masjid lagi, padahal baru dibilang doang,
Pak Haji, jangan makan bawang kalau ke masjid. Ya, besok nggak ke masjid lagi. Ya, nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari surat ini kita belajar bagaimana agar ketundukan itu tidak setengah-setengah, tapi sepenuh hati, ya, ikhlas, ya kan? Ya. Aisyah, ibu-ibu, ini ibu-ibu, hadis ini sensitif tapi nggak apa-apa ya. Riwayat Muslim. Aisyah tahu kan, istri Nabi, satu-satunya yang dinikahi masih gadis. Kata Aisyah, kuntu faqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi firashi dzata lailatin. Kata Aisyah, aku kehilangan Nabi suatu malam di ranjangku. Beliau radhiyallahu an sedang tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam malam. Terus kehilangan Nabi, kehilangan suaminya. Terus apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dhanantu annahu dhahaba li ba'dhi nisa'ihi. Aku berpikir, aku berprasangka Nabi meninggalkanku dan pergi menemui istrinya yang lain. Bapak jangan terlalu semangat bagian ininya, biasa aja. Ya. Temu istrinya yang lain. Saya ingin ceritakan itu suasana kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahassastu biyadai, kata Aisyah. Maka aku cari Nabi dengan tanganku. Ya kayak orang ngantuk banget. Kan kamarnya sempit tuh. Sempit kan kamar Nabi? Enggak kayak kamar orang sekarang. Orang kalau Nabi sujud kan suka dipindahin kakinya, Nabi sujud. Iya, berarti sempit banget. Jadi diraba-raba begini. Tahassastu biyadai. Begitu digitu, enggak taunya Nabi sedang wa idza huwa sajid, Nabi sedang sujud, Nabi sedang sholat malam. Dan kedengaran Nabi sedang membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Terus apa kata Aisyah? Kata Aisyah, bi abi anta wa ummi. Ya, Aisyah langsung spontan ngomong ke Nabi padahal Nabi lagi sujud, lagi sholat. Bi abi anta wa ummi, demi Allah katanya. Inni fi sya'nun, aku sedang mikir apa? Wa anta fi sya'nin akhar ya Rasulullah. Sementara engkau sebenarnya sedang mikirin apa? Ya. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari hadis ini? Ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Ya, luar biasa. Lah istrinya wajar lah, gadis masih muda. Dia nggak mau kehilangan suaminya kan? Ya dia pikirannya udah kemana-mana aja. Lalu ke suaminya sholat, suaminya Nabi. Itu satu-satunya istri yang dinikahi muda. Sisanya kan nggak ada yang muda. Bukan hanya yang nggak ada yang muda, udah sebagian besar nenek-nenek, janda perang. Ya. Itu muda, tapi Nabi sibuk dengan sholatnya. Sedang khusyuk sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pernah silau. Kalau ada yang bilang, "Lah kan zaman Nabi enggak ada godaannya," katanya. Enggak ada dunianya. Kata siapa enggak ada dunianya? Lah itu
Kurang dunia apa? Aisyah radhiyallahu anha muda sekali, cakep banget, langsing, sempurna. Ya. Tapi Nabi malah sibuk dengan sholat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, rahimakumullah, kita buka mushaf. Untuk buka surat Abasa itu. Surat ke-80 di dalam mushaf. Urutan turunnya surat yang ke-23. Ya, turun setelah An-Najm, sebelum Al-Qadr. Kalau dari urutan turun, isinya yang pertama, bagian pertama itu tentang apa yang terjadi antara Nabi dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Bagian kedua tentang harus memperbanyak syukur keadaan manusia, bahwa Allah memberikan segala-galanya untuknya, hidupnya, penciptaannya, garis hidupnya, kemudahan baginya untuk mengikuti jalan yang lurus. Bagian yang ketiga tentang nikmat yang Allah sediakan di jagat raya, tumbuhan, makanan dan sebagainya. Dan bagian yang terakhir tentang hari kiamat, keadaan hari kiamat. Nah, rahimakumullah, pada hari ini kita bahas perbagian itu ya. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup ya. Bagian pertama ayat 1 sampai 16 ya, 1 sampai 16. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abas, tawalla, abas muka masem, tawalla berpaling. Ya, itu nggak boleh tuh. Orang Islam tuh nggak boleh dibeda-bedain. Ya, maka dulu Bapak Ibu, kalau kita baca sirah tuh sejarah, apa perbedaan kehidupan elit zaman Nabi dengan kehidupan elit setelah zaman Nabi? Kehidupan elit zaman Nabi, du'afa yajlisuna fi majalisil kurama. Orang-orang rendahan, masyarakat biasa, rakyat jelata, duduk di majelis orang-orang terhormat, dan itu pemandangan biasa, pemandangan lumrah. Ya, Bilal bin Rabah, siapa lagi? Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Zaid bin Haritha, kan orang-orang biasa. Bilal budak. Zaid bin Haritha bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan Muhajirin, bukan Ansar, tapi malah jadi komandan perang Mu'tah. Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan orang Arab. Tapi apa kata Nabi SAW? Salman minna ahlul bait. Salman termasuk bagian dari kita, dan Salman adalah ahlul bait. Abdullah ibnu Mas'ud biasa aja, anak kecil, anak muda, orang biasa masuk Islam. Tapi orang waktu itu, waktu baru-baru Nabi hijrah ke Madinah, kalau datang ke rumah Nabi dikira Abdullah ibnu Mas'ud ini dan emaknya itu keluarga Nabi, padahal bukan. Gak ada garis keturunan kaitannya dengan Nabi. Dimuliakan. Rahmatullah. Itu tradisi keislaman. Maka kita langsung saja belajar. Jangan beda-bedakan orang berdasarkan kedudukan sosialnya, apalagi berdasarkan hartanya. Perbedaan di dalam Islam
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Selesai. Ya. Ustadz, kadang-kadang ada juga gitu ustadz. Ya, kalau diundang dia nanya lu, di mana kajiannya? Ya, saya nggak bisa, ini sibuk. Karena di pelosok di kampung. Ya, ada ustadz kita hebat-hebat kayak Ustadz Abdus Somad di Riau, sampai naik perahu segala itu. Saya sering ke Riau. Itu sampai ke dalam-dalam mau dijabanin itu. Kalau dia nggak datang itu karena masalah penjadwalan aja, bukan masalah oh ini tempatnya nggak elit, jamaahnya sedikit, bukan itu. Kalau memang sudah dijadwalin dia pasti datang. Kalau ibu-ibu nggak percaya, telepon beliau itu, minta Ustaz kajian ya di mana, musola kecil, cuma muat 5 orang, dia datang. Yang penting jadwalnya dapat apa tahun depan, apa tahun depannya lagi. Langka yang begini. Kalau nggak percaya saya telepon terus nanya, Ustaz berapa antum saya bayar? Dia cuma minta tiket aja. Ya masa dia beli tiket sendiri? Dia pasti nggak akan nyebut berapa diminta. Harus begitu. Itu contoh saja. Banyak lagi orang soleh lainnya pasti. Harus begitu. Karena kita mati, kafan kita yang duitnya banyak dengan yang nggak punya duit sama warnanya. Kuburan kita nggak boleh dicor dulu baru kita dimasukkan, atau dibeton dulu pinggirnya atau dibagusin. Lah, tetap tanahnya sama. Kita nggak bawa apa-apa kan, kecuali amal. Ikut amal ke kuburan, ikut harta, ikut keluarga, semua pulang kecuali amal. Maka orang Islam itu dia nggak sanggup membeda-bedakan orang berbasis kedudukan sosialnya, karena dia sadar betul yang derajatnya tinggi hanyalah yang ditinggikan oleh Allah. Ya, hanya yang ditinggikan oleh Allah. Abasa wa tawalla. Maka bahkan Nabi pun ditegur. Walaupun kita tidak mengatakan Nabi bersalah, karena teguran Allah kepada Nabi tidak harus berarti Nabi bersalah. Kenapa demikian? Karena Allah di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan Nabi salah. Tidak ada kata-kata khata untuk Nabi ya. Tapi Allah menegur saja. Kenapa Nabi tidak boleh dikatakan bersalah? Karena Nabi berhak membuat hukum. Nabi berhak punya wewenang. Kan Rasulullah, utusan Allah. Betapa banyak ibadah yang gak ada ketentuan detailnya dari Allah, tapi ada dari Nabi. Sholat misalnya, emang ada dalam Al-Quran sholat kayak gini nih, 5 waktu kita subuh sekian? Gak ada. Secara global saja, detail sholat, rukun sholat kita belajar dari Nabi, dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka yang terjadi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harmonisasi aturan antara yang dibuat oleh Nabi dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, sudahlah Nabi punya wewenang, tapi Nabi tetap tunduk. Nabi enggak protes. Nabi enggak bersikeras mengatakan aturannya lebih baik dari aturan Allah. Padahal Nabi jelas-jelas punya wewenang membuat hukum. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan sebagian orang pada hari ini, tidak punya wewenang apa-apa. Lah dia bukan Nabi kok. Dia manusia biasa, tapi melawan Allah. Tapi merasa pikirannya lebih baik dari ketentuan agama Allah. Tapi merasa kebiasaannya lebih baik dari keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ingin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rahimakumullah, abasa wa tawalla anja'ul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Nah, datang yang buta. Ini apa maksudnya? Apakah Allah ingin menghinakan Abdullah bin Umi Maktum sehingga disebutkan ciri-ciri cacat yang ada pada diri beliau radhiyallahu an? Bukan. Ini hanya untuk tujuan identifikasi dan syarhu al-ma'ani. Ya, dan dimaksudkan itu ya yang buta masa itu cuman Abdullah bin Maktum. Allah tidak menulis namanya di dalam ayat ini. Yang kedua, untuk menegaskan bahwa kekurangan fisik, kekurangan harta, kekurangan apapun itu tidak boleh jadi alasan perbedaan sikap. Ya, tidak boleh jadi alasan perbedaan sikap. Makanya di dunia ini Bapak Ibu, agama yang punya peran aktif menyelesaikan masalah perbudakan itu hanya Islam tok, melalui syariatnya. Nggak ada yang seperti ini di syariat yang lain. Mana ada di syariat yang lain kesalahan sama Allah bisa ditebus dengan membebaskan budak? Nggak ada. Kalau punya teman yang nggak Islam, coba pinjam kitab sucinya. Ada nggak di ajaran Anda kalau kita bersalah sama Tuhan, kita bebaskan budak? Toh agamanya, kitab sucinya sudah lebih duluan hadir dibandingkan Islam. Artinya pada masa itu lebih banyak lagi budaknya. Tapi nggak ada yang begitu. Kita banyak sekali. Ya. Kafarat sumpah bisa dengan bebaskan budak. Ya. Kafarat orang nggak sengaja buka puasa itu bebaskan, banyak sekali bebaskan budak. Belum lagi keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Al-Mu'ahadah itu kan. Jadi ada ketentuan. Itu masuk dalam fikih, dibahas secara khusus karena ayatnya banyak. Apa itu? Misalnya ada budak, dia ingin membebaskan dirinya. Dalam Islam, si tuan wajib menerima dan mengabulkan keinginan budaknya. Lihat hebatnya Islam. Bukan hanya itu saja, kan dia pengen bebasin dirinya, kan tuannya beli dulu. Rata-rata harga budak kalau dikonversi sekarang 300 juta mungkin ya rupiah. Kan si tuan merasa udah keluar duit tuh. Nah si budak kan ingin memerdekakan dirinya. Kalau tuannya nggak bersedia memerdekakan langsung, si budak harus diizinkan untuk kredit, cicilan, angsuran, membebaskan dirinya sendiri. Jadi 300 juta misalnya kata budaknya, tuan saya tiap bulan berapa misalnya 5 juta ya, ya udah 5 juta, tuannya harus menerima itu. Itu Al-Quran. 5 juta sampai lunas. Enggak cukup sampai di situ. Al-Quran memerintahkan si tuan untuk apa? Memudahkan si budak agar mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang agar ia bisa cepat melunasi dirinya. Masya Allah. Cek apakah ada yang begini di kitab suci yang lain? Tidak ada, rahimakumullah. Tidak ada. Apakah ada perbedaan warna kulit pada zaman Nabi? Tidak ada. Warna kulit berbeda, tapi nggak ada perlakuan yang berbeda. Ya, Bilal bisa jadi gubernur. Jadi gubernur kan? Iya. Bilal meninggal Nabi, keluar dari kota Madinah berjihad, jadi gubernur. Budak tadinya. Budak yang dimerdekakan. Bilal suaranya yang diamanahi Nabi untuk memanggil orang sholat, dan sholat ibadah utama di dalam Islam, yang manggilnya budak dan berwarna kulit hitam. Kita nggak pernah ngelihat orang gelap itu dengan pandangan hina. Mukmin nggak begitu. Apalagi sebaliknya, melihat orang dengan warna kulit terang dengan pandangan mulia juga tidak, biasa ya. Ukurannya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu pelajarannya itu. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, Nabi bicara kepada Muhammad SAW, Muhammad, tidakkah engkau tahu bisa jadi dia ingin menyucikan dirinya? Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mengingatkan dirinya agar peringatan itu bermanfaat. Jadi ingin tazkiyah atau ingin zikir. Ini dua alasan yang membuat kita harus memuliakan seseorang. Ya, Bapak Ibu kan rajin ngaji, mungkin ilmunya sudah mulai banyak, sudah bisa lancar baca Quran. Kalau ada yang nanya, dijawab. Ya, jawab. Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu juga dijawab saya kurang tahu gitu. Silahkan tanya kepada ustadz atau ustazah fulan misalnya. Karena apa? Karena ya tazkiyah. Orang nanya tentang Islam pasti ingin tazkiyah atau ingin zikir. Maka jangan dicuekin, ya, jangan diabaikan. Tamam? Berikutnya rahimakumullah. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Sementara kepada orang yang istighna, orang yang sebenarnya enggak terlalu semangat untuk belajar agama, ya tadi pemuka-pemuka Quraisy, pemuka Mekah, hanya Nabi yang semangat tapi mereka memang enggak. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, ya. Orang yang benar-benar mau malah diabaikan. Orang yang enggak benar-benar mau malah disambut. Itu intinya dari awal surat ini. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal kalaupun mereka tidak beriman, engkau tidak berdosa. Masya Allah, ayatnya singkat sekali, pendek, tapi jadi prinsip penting dalam berdakwah. Ibu dakwah kan ke anak-anak kan, dakwah. Ibu ustazah berarti. Bapak dakwah ke istri, ke anak-anak, berarti ustadz di rumahnya. Ini prinsip ini penting sekali. Wa ma 'alaika alla yazakka. Seandainya suami ngingetin istri, ngingetin anak, tetap melawan, maka terbebas, suami enggak berdosa lagi. Tapi berdosa kalau diam, enggak nasihatin, enggak memberi nasihat, itu dosa itu. Mendiamkan kemaksiatan dosa. Mengingatkan tapi kemudian enggak digubris, udah enggak dosa. Jadi kata kuncinya ada pada sampaikan. Ya, sampaikan. Ibu-ibu juga sama, Bu. Anak itu harus dinasihati terus. Enggak usah dihitung-hitung. Enggak usah ngomong ke anaknya, ya Allah, nah udah 5.000 kali ibu ngomong, ya enggak usah gitu. Ngomong aja. Mau 10.000 kali ya enggak apa-apa. Terus nasihati. Apakah si anak akan berubah? Insya Allah. Apakah pasti berubah? Wallahu a'lam. Cuma Allah yang tahu. Ya, tapi setidaknya kita sudah terbebaskan dari amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini yang jadi soal nih hari ini. Banyak orang baik mendiamkan kebenaran. Dia soleh, rajin, sholat ke masjid, istrinya nggak tutup aurat, didiemin. Ayah soleh, rajin ke masjid, anak gadisnya nggak tutup aurat, didiemin. Bilangnya apa? Mudah-mudahan juga ntar dia berubah. Nggak bisa. Dia berubah atau enggak itu urusan Allah. Urusan kita tanggung jawab menyampaikan, menasehati. Misal anak setelah sekian tahun berubah jadi soleh, tapi orang tua dulu nggak pernah menasehati anaknya, tetap dosa orang tuanya. Nggak bisa kehapus. Orang dia diam aja kok. Anak balik kelas 1 SMP, nggak pernah sholat. Ayahnya tahu, emaknya tahu, diem.
Ntar juga sholat, kata ayah maknya. Beneran masuk kuliah sholat. 6 tahun tuh anak kagak sholat. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA nggak pernah sholat. Ayah mak diem. Begitu dia semester 1 kuliah sholat, ayah maknya seneng. Alhamdulillah. No kan, nggak usah diomongin mah, dia tobat sendiri katanya gitu. Iya, tapi ayah emak itu menanggung dosa 6 tahun anaknya nggak sholat tapi tetap dapat makan, dapat kamar, dapat rumah, dibayarin sekolah, dikasih jajan. Dosanya semua di pundak ayah maknya selama 6 tahun walaupun anaknya sudah soleh pada saat semester 1 kuliah. Sebaliknya, dibalik keadaannya, anaknya tetap badung, gak pernah sholat, gak pernah mau sholat sampai meninggalnya. Tapi ayah maknya dari semenjak balik selalu harus sholat, nak, harus sholat. Sampai tuh anak kabur dari rumah, ketemu di jalanan, nak udah sholat belum? Sampai anaknya mungkin walaiyazubillah, semoga nggak terjadi di keluarga kita, meninggal di sel, meninggal dalam tahanan polisi karena maksiat. Pertanyaannya, ayah ibunya berdosa nggak? Nggak sama sekali. Kenapa? Karena selalu bersedia menasehati, mengingatkan, mendidik, walaupun anak nggak nurut, nggak ada urusan. Yang penting menasehati. Ini ayatnya nih. Wa ma 'alaika alla yazakka. Seandainya tidak mau bertazkiyah, seandainya tidak mau beriman, engkau tidak menanggung beban dosa mereka Muhammad. Tamam ya, rahimakumullah. Jadi sekarang kan lagi ngetren nih Bapak Ibu, orang tua mendiamkan kemaksiatan anak-anaknya. Alasannya apa? Loh saya aja lebih parah dari dia lagi Ustaz dulunya. Loh saya jadi benar sekarang. Jadi gitu ngomongnya. Dia nggak tahu bahwa dia harus menanggung dosa itu. Ya. Berikutnya, rahimakumullah. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Nah, sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah pengingat yang mengingatkan. Kalau sekarang tazkirah itu kalau di Arab misalnya kita bilang tazkirah itu artinya tiket. Jadi kalau naik bis kita perlu tiket atau pesawat bilangnya tazkirah. Aina tazkirah? Tiket. Tazkirah dari kata dzikr, pengingat. Ketika formatnya berubah, maka ia berarti yang mengingatkan kita dengan tujuan akhir dari hidup ini, yaitu surga. Maka kesimpulan maknanya innaha tazkirah. Al-Quran itulah tiket menuju surga. Nggak ada lagi pengingat yang lebih baik dari Al-Quran. Kalau zaman Nabi hidup, kita ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi meninggal, kita udah nggak punya lagi keteladanan. Manusia itu Bapak Ibu, kita semua sama. Kita nggak suka meneladani sesuatu yang ketahuan aibnya. Iya kan? Iyalah. Murid sekolah aja tuh begitu kan. Anak-anak itu kalau lihat gurunya kagak bener, mana mau diturutin. Lah manusia setelah Nabi nggak ada yang sempurna. Siapapun, kiai, ustadz, alim apa aja ya sama aja, bisa bener bisa salah. Ya. Maka yang paling nyaman, yang paling membuat hati kita tentram, kokoh dalam iman itu hanya Al-Quran. Karena Al-Quran gak ada aib. Nah, kalau orang pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan biar saya istiqamah nih di jalan Allah, biar saya gak cepat melemah? Jawabannya, pegang erat Al-Quran. Al-Quran. Coba pegang erat ustaz. Lah ustaznya lama-lama error juga dia. Ya kan lah manusia kan. Emang ada jaminan kalau ustaz pasti benar terus? Enggak ada jaminan. Sama aja.
Lagi benar, lagi nggak benar, nggak benar. Ya. Jadi rahimakumullah, Al-Quran paling aman itu. Nggak pernah akan sakit hati kalau pegang Quran. Dulu ada tuh sepupu saya pulang dari Mesir, tuh dia deket-deket sama saya, perempuan. Saya bilang, ente ngapain deket-deket sama saya? Enggak, pengen tahu kamu tuh kayak dia enggak? Tuh kata saya, kamu kayak dia apaan? Kata saya. Tuh saya ngaji kan dia dulu nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab besar, jilbabnya bagus, solehah. Saya bilang, wih solehah nih sekarang nih, kata saya. Iya dong, kata dia. Kenapa jadi solehah? Ada ustadz cakep banget, kata dia gitu. Terus mau ngapain sama si ustadz itu? Yang mana tuh kan tuh ustadz belum nikah, kata dia. Saya bilang, wah ini nggak bener ini. Yang ngaji-ngaji aja lah. Masa jadi solehah cuma buat dapetin ustadz? Ustadz mah gampang, ustadz banyak. Biar masuk surga, kata dia. Ngaji dia, ngaji jilbab besar, ngaji rajin. Pokoknya kalau kajian tuh ustadz dia pasti datang ngaji dia. Nggak taunya ustadz nikah sama yang lain. Sakit hati. Ketemu saya tuh, saya berangkat lagi kuliah lagi. Pulang datang dia kan keluarga ketemu. Loh, kok berubah jilbabnya jadi kecil, kata saya gitu. Tuh diam aja. Terus maknya cerita, iya nak, katanya tuh demen nama ustadznya nikah jilbabnya mengecil. Ya. Itu salah niatnya, nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kecewa, pasti kecewa lah. Ya. Dulu saya kuliah di Mesir, orang Mesir kan tuh sendiri kan. Kalau musim kan kuliah musim dingin tuh, dingin kan debu banyak banget, tapi dia ngajar tuh hebat, pinter. Orang ngajar nggak pakai diktat, tapi kita disuruh beli diktatnya, kita buka halaman per halaman, persis yang diomongin tuh persis. Diktatnya 500 halaman, persis. Hebat, kita semua terkagum-kagum. Tiba-tiba dia ngambil tisu gini. Ngeluarin dahak, ingus semua lengkap di sini. Dilipat, dimasukkan ke sakunya. Karena tempat sampahnya jauh di luar ruang kuliah. Gimana rasanya tuh Bapak Ibu? Kalau saya begitu gimana rasanya? Langsung sebel kan? Pasti besok nitip ke pengurus, kalau bisa Ustadz Ali nggak usah diundang deh, jadi mual kita. Iya kan? Iya. Nggak ada manusia sempurna. Mau siapa kita kagumi? Nggak ada. Tapi sekarang lagi ngetren begitu kan? Wah, saya kalau Ustadz ini saya harus ikut. Widih. Jangan segitunya dong. Ke Quran aja yang selalu harus. Saya kalau nggak ada Quran saya nggak bakalan keluar rumah. Di mobil kalau nggak ada setel Quran saya nggak mau. Harusnya begitu, karena Quran hanya Quran yang nggak ada aib. Sisanya semua beraib. Ya. Nih bapak-bapak kalau ditanya nih, kenapa masih betah sama istrinya? Jawabannya apa Pak? Jangan jawab karena yang lain nggak mau, jangan gitu. Jawabannya karena ingat Quran, iya kan? Iya. Ya kan harus jadi suami yang baik. Walaupun istrinya ya baik juga, ya kan? Alhamdulillah. Quran. Ibu-ibu juga sama. Kita semua karena Quran. Tamam. Innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Faman syaa'a dzakarah. Enggak ada paksaan. Yang mau maka silahkan baca Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Faman syaa'a. Maka rahimakumullah, ulama sepakat. Apakah baca Quran wajib? Jawabannya tidak. Faman syaa'a dzakara. Yang wajib ya rukun Islam. Di dalam rukun Islam yang 5 nggak ada tuh baca Quran. Tapi Al-Quran akan memampukan kita untuk melaksanakan kelima rukun Islam dengan baik. Ya, nggak ada kan perintah bahwa wajib bahwa kalau nggak baca Quran kita dosa, ada nggak? Nggak dosa, nggak baca Quran tuh nggak dosa. Lah kan udah hadis Nabi. Orang kan dikasih perumpamaan kurma kan sama Nabi SAW. Islam, tapi nggak ada Qurannya, maka kayak kurma yang pahit, iya kan? Masih kurma juga, dia mukmin, tapi nggak ada Quran. Maka faman syaa'a dzakara, yang mau silahkan baca. Masa kita nggak mau? Ya mau dong. Ya, karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kayak semacam penawaran.
Luar biasa ayat Allah. Jadi Allah menawarkan. Kalau kita tahu harganya, nilai barang yang ditawarkan, pasti kita pengen, rahimakumullah. Ya, coba aja bocah dikasih coklat, ada yang mau nggak? Mana ada kata, oh boleh mau boleh enggak ya? Enggak ah, gitu. Enggak lah. Saya aja mau kalau dikasih coklat. Quran, kalau tahu nilai Al-Quran, dia pasti mau. Faman syaa dzakarah ana ya Rabb. Saya ya Allah, saya mau menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Berikutnya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Dalam lembaran-lembaran yang mulia, tinggi derajatnya, suci, bi aidi safarah kiramin bararah, di tangan malaikat khusus yang menjadi utusan Allah, kiramin bararah, mulia lagi baik. Masya Allah. Itu semua sifat-sifat Al-Quranul Karim. Jadi tempatnya tinggi. Nah ini artinya yang mau bersama Al-Quran pasti akan mendapatkan semua kemuliaan yang disebutkan di sini. Yang pertama sekali mukarramah, pasti akan mulia orangnya. Orang kalau dekat amal Quran, insya Allah pasti akan mulia. Belum pernah dengar ada hafiz jadi pengemis, belum pernah saya. Hafiz gelandangan, belum pernah dengar. Hafiz mulia hidupnya, mukarramah, marfu'atin, derajatnya tinggi. Hafiz Quran, dia bisa jadi imam, di belakangnya raja. Lebih tinggi derajat imam dong daripada makmum, karena di dalam dirinya ada Al-Quran. Marfu'atin mutahharah, suci, rahimakumullah. Ya. Bersih. Kenapa bisa bersih? Lah untuk bisa nyentuh Al-Quran kan kita bersuci. Orang yang selalu membaca Al-Quran berarti hatinya bersih. Dihalau oleh bisikan-bisikan setan. Ya. Syifa'un lima fis sudur. Hati kita Bapak Ibu itu kayak wadah gitu ya. Ini kayak gini misalnya, kelas ini nggak ada isinya. Kalau dibiarkan kosong, pertanyaannya, bisakah dibiarkan kosong? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita semua ada korin, jin, setan penggoda yang ingin menggiring kita ke neraka. Siapapun, termasuk Nabi ada korin. Tapi bedanya kata Nabi, korinku sudah aku tundukkan. Ia tidak lagi menggodaku, tapi sudah beriman kepada Allah. Ya. Sisanya korin kita sama semua, goda kita terus. Akhirnya godaan itu masuk ke dalam hati kita. Akhirnya penuh dengan godaan setan di dalam itu. Jadi hitam jadi gelap. Cara membersihkannya cuma satu, zikrullah. Zikrullah terbaik adalah Al-Quranul Karim. Maka baca Quran. Ya. Jadikan Al-Quran bukan lagi sebagai petunjuk, tapi bahkan sebagai obat. Ada kan? Lupa saya. Pernah gak kita ngaji itu ya? Tingkat interaksi kita dengan Al-Quran itu puncaknya yang ke-10 itu menjadikan Al-Quran sebagai obat. Jadi sakit hati, sakit pikiran, sakit perasaan, dia ngaji. Misalnya, mak ngaji mulu mak sakit hati sama ayah. Mak lagi ngaji berarti itu. Lama-lama disimpulin sama anaknya, kalau mak lagi ngaji, ayah lagi marah-marah katanya. Padahal belum tentu kan. Ya. Jadi rahimakumullah, tilawah Al-Quranul Karim. Berikutnya kita ke bagian yang kedua. Qutilal insanu ma akfarah. Ini bahasanya bahasa taubih ya. Manusia itu meninggal, qutila itu kan dibunuh, terbunuh. Manusia itu ma akfarah, betapa kufurnya ia. Ada dua persepsi mufassir tentang ayat ini. Yang pertama, betapa kufurnya manusia, sampai mati pun dia belum sempat beriman. Itu satu. Tafsiran satunya lagi, ulama mengatakan qutilal insanu mak'afarah, artinya betapa lalainya manusia, sampai mati dia belum selesai menunaikan tanggung jawabnya. Kedua-duanya benar ya. Banyak kan meninggal dalam keadaan kufur, maka jangan sampai meninggal dalam keadaan kufur.
Di antara perjuangan kita itu adalah husnul khotimah, perjuangan permanen. Nah, biar husnul khotimah, maka isilah setiap waktu dengan kebaikan. Yang kedua, perjuangan agar semua tanggung jawab terlaksana. Maka sering-sering muhasabah. Ya, muhasabah, lihat ibu-ibu, lihat suaminya. Kewajiban apa yang belum aku lakukan terhadap suami? Bapak-bapak lihat istrinya. Kewajiban apa yang aku belum tunaikan terhadap istriku? Orang tua lihat anak-anaknya, kewajiban apa yang belum dilaksanakan terkait anak-anak. Anak-anak lihat ayah maknya, kewajiban apa yang belum ditunaikan terhadap kedua orang tuanya. Harusnya selalu begitu. Apalagi nih yang belum saya lakukan, amanah yang dibebankan kepada saya. Harus selalu seperti itu. Di kantor, di jalan, di tempat tinggal, di komplek, dimanapun. Jangan sampai kutilal insanu ma akfarah. Jadi begitu meninggal malah menyisakan banyak amanah, beban ke orang lain. Itu terjadi rahimakumullah. Belum berapa lama seorang jamaah itu soleh baik, ya, dia nanya dan dia kebingungan, Ustaz, bagaimana cara saya, pertanyaannya, berbakti kepada ayah saya yang sudah tua renta itu, sementara beliau Ustaz menyisakan utang banyak sekali. Bayangkan. Kita kan harus husnuzon. Saya bilang lah, mungkin utang buat nyekolahin antum, buat biar antum berhasil. Apa dijawab anaknya? Enggak Ustaz, itu terakhir beliau utang buat ikut pilkada. Jadi sampai udah kemudian bertahun-tahun belum lunas. Akhirnya meninggal, menyisakan banyak sekali amanah. Pertanyaannya, apakah akan dicintai dan dirindukan oleh anak-anaknya? Lah. Anak-anaknya itu begitu orang tuanya meninggal nyaris seperti tersenyum. Walaupun dalam keadaan duka ditinggalkan orang tua. Merasa bebannya hilang. Maka dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, di hari akhirat nanti orang yang paling buruk adalah syarran nas, inna syarran nas yaumal qiyamati. Orang yang paling buruk hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh banyak orang karena takut akan keburukannya. Jadi di dunia nih orang nggak mau dekat-dekat sama orang itu karena takut keburukannya. Ittiqa syarrih, menghindari keburukannya, nggak pengen deket-deket. Bayangkan sampai anak seperti itu. Jadi anak itu sampai ayah itu nggak tahu nomor HP anaknya. Bayangkan rahimakumullah. Maka periksa lagi amanah-amanah kita. Amanah kita banyak banget. Ya, semua interaksi pasti ada amanahnya. Sebagai sahabat, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, sebagai teman sejawat, sebagai tetangga, sebagai suami, sebagai ayah, banyak banget. Maka tunaikan amanah itu dengan baik. Jangan sampai kutilal insan ma akfarah, meninggal amanahnya belum terlaksana. Ya. Berikutnya rahmatullah. Allah ingin sadarkan kita, min ayyi syai'in khalaqah, harusnya manusia sadar dia diciptakan dari apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes mani. Tsummas sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan jalan hidupnya. Tsummas sabila yassarah, mudah. Ini Bapak Ibu ngaji ini, Allah mudahkan. Saya ingin sampaikan satu hal, Bapak Ibu, saya ngajar ngaji di mana-mana, di banyak tempat. Dari teman-teman DKM itu sebagian besar cerita, sebagian besar ya, pasti ada beberapa, tapi sebagian besar mengatakan alhamdulillah tidak ada penyebaran melalui masjid.
Itu fakta. Ada sih, tapi bisa dihitung jari. Sedikit sekali jumlahnya dibandingkan jumlah masjid yang sangat banyak itu di tanah air. Ada apa ini? Tsummas sabila yassara. Allah mudahkan kita untuk beribadah, bukan karena kita hebat lah. Emang kita siapa? Allah yang jaga. Pakai masker, semua orang juga pakai masker. Jaga jarak, banyak juga orang jaga jarak. Tapi kenapa giliran di masjid sedikit penyebaran melalui masjid loh ya, bukan jamaah yang terkontaminasinya, tapi penyebaran melalui masjid. Masya Allah. Tsummas sabila yassara. Allah mudahkan kita untuk bisa dekat dengannya. Allah mudahkan kita untuk bisa dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malah kita menempuh jalan yang susah. Jalan untuk jadi baik itu udah dimudahkan Allah. Quran tersedia, beribadah masjid ada, semuanya mudah. Kenapa malah mencari jalan yang susah? Ya, rahimakumullah, ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikhtiar wajib kan? Pakai masker, jaga jarak, pakai sajadah sendiri masing-masing, cek suhu, cuci tangan sering-sering. Ikhtiar wajib karena bunuh diri haram. Iya kan? Tapi mukmin hatinya sama Allah, bukan sama ikhtiarnya. Dia nggak pernah beriman kepada maskernya, tapi tetap berimannya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, tsummas sabila yassar. Jalan untuk taat itu sudah Allah mudahkan. Kita ke bagian yang ketiga. Rahimakumullah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia melihat makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Ini semua nikmat yang Allah berikan. Hujan yang deras. Kemudian syaqqaqnal arda syaqqa, bumi Allah belah, itu maksudnya keluar tetumbuhan dari bumi setelah turun hujan. Fa'ambatna fiha habba. Allah tumbuhkan biji-bijian. Habba itu biji-bijian. Wa inabau wa qadba, anggur dan berbagai tanaman lainnya. Ya, banyak sekali nikmat dari Allah. Ini semua nikmat. Allah ingin sadarkan kita bahwa sehebat apapun usaha, semua modalnya bersumber dari Allah. Gimana kalau bumi nggak pernah dapat hujan dari langit? Orang akan menjawab apa? Tapi kan ini siklus katanya. Iya. Bagaimana kalau Allah tidak menciptakan siklus? Gak ada penguapan, gak ada awan, gak ada mendung, gak ada hujan. Kan bisa aja kalau Allah mau. Artinya rahmakumullah, kita sangat menikmati sunnatullah ini. Bagaimana kalau bumi ternyata tidak menumbuhkan? Ya kan? Bapak Ibu sering lihat YouTube video padang pasir, hujan 2-3 kali, besoknya tumbuh rumput. Dari mana tuh benihnya? Burung, orang gak ada burung. Mana ada burung terbang di padang pasir? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Ya. Berikutnya rahmakumullah. Walaupun selalu pada akhirnya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, tapi kita jangan lupa ilmu pun dari Allah. Apa ada manusia cerdas dengan IQ tinggi menciptakan otaknya sendiri? Lah. Einstein dia bikin sendiri otaknya? La, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keempat dan terakhir, fa idza ja'atis sakhah asyakku asyadid, as-sakku asyadid, suara yang kenceng, dentuman besar, as-sakhah. Ya, pada hari kiamat. Ada yang menafsirkannya tiupan sangkakala yang kedua. Bapak-bapak. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Semuanya berlarian, artinya meninggalkan saudaranya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, semuanya ditinggalkan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang ada urusannya masing-masing. Ya. Allah ingin sampaikan, jangan cintai berlebihan. Jangan cinta berlebihan kepada
selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua akan ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi yafirru, ditinggalkan sambil berlari. Ya. Yang kita butuhkan Allah dan Rasulullah. Maka mukmin, rahimakumullah, ini bedanya ya, mukmin itu mukmin non mukmin. Nikah. Sama-sama nikah namanya kan? Walaupun nikah harusnya milik orang Islam, tapi mereka sekarang mengadopsi kata-kata ini. Nikah juga mereka bilangnya. Nikah murni dari bahasa Arab. Maka saya suka bilang yang nggak suka Arab, Anda kalau nggak senang Arab, Anda kesulitan berbicara bahasa Indonesia. Karena banyak sekali kosakata bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Nikah, mukmin non mukmin. Mukmin nikah bukan tentang tubuh calon istrinya, tapi tentang perintah Allah kepada dirinya untuk nikah. Kan sekarang itu yang sering diingatkan oleh ulama-ulama kita kan. Nikah nih, karena dia nggak beriman, yang satu menikahi tubuh, yang satu menikahi rekening, istri maksudnya. Dia nggak nikah sama laki, itu yang dinikahi rekeningnya. Kan ini tanya pekerjaannya dulu kan, kerja di mana? Itu tentang apa? Fulus. Kalau bahasa Arabnya nikah sama bank. Jadi istri nikah sama bank, suami nikah sama tubuh. Jadi nggak penting istri itu hidup, nggak penting, yang penting dia punya tubuh. Itu yang nggak mukmin begitu, rahimakumullah. Tapi mukmin lah, dia menikah karena Allah nyuruh dia nikah. Orang akan melihat sama aja, tapi beda karena dia melakukannya karena perintah Allah. Jadi cinta berat sama Allah, maka kemudian dia mencintai istrinya. Cinta berat sama Allah, maka kemudian dia cinta sama anak-anaknya. Sangat cinta kepada Allah, maka kemudian dia sayang kepada sahabat-sahabatnya. Semua berangkat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika mukmin tiba-tiba tidak lagi mencintai, ia harus bisa menjelaskan alasannya juga Allah. Ujiannya di situ. Kalau ngaku-ngaku gampang kan? Misalnya ya baru-baru cinta gitu kan, aku mencintaimu karena Allah. Ngomong begitu mah gampang. Kelak ketika tidak lagi mencintai, apakah itu dilakukan karena Allah juga? Jika iya, dia harus bisa menjelaskan itu. Karena apa? Misalnya pasangannya terang-terangan melawan Allah, pasangannya murtad, maka karena dia mencintai pasangannya karena Allah, ia akan mudah mengatakan, aku tidak lagi mencintaimu karena engkau tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu rahimakumullah. Pelajaran dari bagian yang akhir ini. Ada dua kelompok manusia, wujuhu yawma idzin musfirah, dahikatum mustabsyirah. Musfirah, ya, wajahnya enak dilihat, ketawa, dahik yadhak, mustabsyirah, wajah tertawa yang bahagia. Jadi ada tiga ciri, enak dilihat, tertawa, bahagia. Ada orang kalau di dunia ini ketawa udah nggak enak dilihat wajahnya kalau lagi ketawa, maka kalau foto dia berusaha nggak ketawa biar kelihatan cakep. Ada yang begitu kan? Ada. Kalau di akhirat penghuni surga itu enak dilihat, tertawa, bahagia. Masya Allah. Itu yang surga. Yang ke neraka, rahimakumullah, alaiha ghabarah, di atas wajahnya ada debu, tarhaquha qatarah, debunya hitam lagi, ketutup hitam. Qatarah itu sawad, gelap, debu gelap. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka lah orang-orang kafir yang keji. Kelas. Apa itu fajarah? Kafarah saja kan harusnya udah cukup. Kafir. Fajarah itu artinya fasadun fil ard. Udahlah kafir, berbuat kerusakan lagi. Pertanyaannya, emang ada kafir nggak berbuat kerusakan? Jawabannya nggak ada lah. Menurut Allah, menurut akidah mukmin, kalau kafir pasti berbuat kerusakan. Kenapa? Mudah aja. Bumi beserta langitnya milik siapa? Allah.
Apakah ia berbuat kebaikan ketika hidup di atas milik Allah tapi dia melawan Allah? Gak mungkin. Berbuat kerusakan namanya. Ya, hidup di atas milik Allah sama aja kayak kita punya rumah nih. Ada tamu datang, kan rumahnya kita nih. Ya tamu nurut dong. Baru kita bilang tamu itu baik. Duduk Pak di sini ya, duduk dia. Nggak duduk di situ tuh masuk ke kamar, duduk kemana-mana. Itu bukan tamu yang baik namanya. Sama dengan manusia juga begitu. Manusia yang baik hidup di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, nurut sama Allah, pemilik bumi dan langit. Ya, maka kita Bapak Ibu mukmin kalau jalan-jalan bilangnya bukan mencintai alam. Alam nggak usah dicintai. Allah aja yang dicintai, pemilik alam. Maka kalau jalan-jalan mukmin itu bahasanya menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.